Bagian B, estimasi interval keyakinan untuk proporsi. Kata proporsi menunjukkan presentase atau proporsi dikali 100% dari sesuatu bagian atau unsur terhadap total bagian atau unsur. Jadi pada estimasi interval keyakinan untuk rata-rata di bagian A yang sudah kita pelajari, kita sebenarnya sudah menggunakan proporsi, yaitu pada saat kita mencari mengetahui nilai untuk dapat menggunakan standar error. Jadi standar error pada materi sebelumnya kan diperoleh dari jumlah sampel per jumlah keseluruhan. Nah, jumlah sampel per jumlah keseluruhan itu merupakan proporsi. Jadi istilah proporsi tidak asing lagi bagi kita karena sudah kita gunakan pada saat kita mencari estimasi interval keyakinan untuk rata-rata ya di materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menggunakannya lagi tapi dengan nama estimasi interval keyakinan untuk proporsi. Nah, apa bedanya antara estimasi interval keyakinan untuk proporsi dan estimasi interval keyakinan untuk rata-rata? Perbedaannya adalah pada soal. Pada soal, seandainya kita tidak diberitahu tentang rata-rata sampel atau rata-rata populasi, berarti kita mengestimasinya melalui estimasi interval keyakinan untuk proporsi. Nah, itu saja yang membedakannya. Oke, kita lanjut. Proporsi mempunyai distribusi sampling yang bersifat normal. Nilai rata-rata distribusi proporsi sampel merupakan penduga tidak bias terhadap proporsi populasi. Bentuk umumnya masih mirip dengan estimasi interval keyakinan untuk rata-rata, tapi di sini dibedakan yang biasanya X bar di sini jadi P. P ini adalah proporsi sampel, jadi ada P besar, P kecil. Jadi yang akan diduga itu adalah atau yang akan diestimasi adalah P besar, yaitu proporsi untuk populasi. Jadi diduga melalui P sampel. Ya, kita juga menggunakan uji Z. Oke, uji Z. Nah, untuk S-nya jadi SP di sini, ya, standar error proporsi. Nah, untuk rumus standar proporsinya, standar error proporsi ya, ini adalah rumus standar error proporsi. Ini juga dibagi dua sama dengan standar error untuk rata-rata. Jadi untuk proporsi ini ada populasinya terbatas dan populasi tidak terbatas. Kalau yang terbatas itu adalah jika proporsi sampelnya besar dari 0,05, untuk tidak terbatas adalah standar standar proporsinya itu kecil dari 0,05. Nah, ini ada rumusnya ya, nanti disesuaikan dengan soal. Contoh pertama, untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, PT PSK Jaya di Tangerang melakukan survei kepuasan pelanggan. Dari 3.000 pelanggan pada bulan Agustus 2003, ternyata 2.100 orang menyatakan puas dan sisanya kurang puas. Buatlah interval keyakinan tentang kepuasan konsumen dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Nah, kita jawab di sini sampel kita itu sebelum jawab kita lihat di sini bahwasanya pada soal ini tidak ada yang memberitakan tentang rata-rata, baik rata-rata sampel maupun rata-rata populasi. Sehingga soal seperti ini kita mengestimasinya menggunakan estimasi interval proporsi ya. Nah, di sini jumlah sampelnya adalah 3.000, proporsi pelanggan yang puas itu sebanyak 2.100 per 3.000, itu sama dengan 0,7. 0,7 besar dari 0,05 sehingga populasinya terbatas. Karena populasi terbatas berarti standar proporsi ya, standar error proporsinya ini dia, akar dari P kali 1 dikurang P per N kurang 1. Diperoleh nilainya 0,0084. Kemudian nilai alfanya sama dengan 1 dikurang C sama dengan 0,05. Sehingga nilai Z alfa per 2 berada di 1,96. Interval keyakinan tinggal masukkan saja nilai yang sudah kita peroleh. Jadi di sini P-nya
proporsi populasinya berada antara 0,68 sampai 0,72. Interpretasi kita adalah, jadi interval keyakinan jumlah konsumen yang menyatakan puas sebanyak 2040 orang yang kita peroleh dengan cara 0,68 kita kalikan dengan 3000 sampai kepuasan tadi ya, sampai dengan 2160 orang yang kita peroleh dari 0,72 kali 3000 orang. Contoh B2, sektor perbankan pada saat ini memberikan banyak fasilitas untuk memudahkan konsumen. Salah satu fasilitas adalah kartu debit tanpa password dan memungkinkan menarik dana tunai. Kepada 1.500 prime customer diberikan pilihan untuk menggunakan atau tidak. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa 600 orang setuju untuk menggunakan, sedangkan sisanya tidak. Dengan tingkat kepercayaan 99%, tentukan interval keyakinan dari proporsi yang setuju terhadap penggunaan kartu debit tersebut. Kita jawab, sampelnya 1.500, dan kita di sini juga di dalam soal juga tidak nampak di sini mengatakan rata-rata sampel maupun rata-rata populasi, sehingga soal ini kita mengestimasinya dengan menggunakan estimasi proporsi. Itu saja membedakan antara estimasi rata-rata dan estimasi proporsi. Kita lanjut. Di sini proporsi pelanggan puas adalah 600 per 1.500, dapatnya 0,4 yang besar dari 0,5, populasi juga terbatas. Jadi lakukan cara yang sama seperti contoh sebelumnya. Di sini kita dapat interpretasikan bahwa jadi interval keyakinan proporsi nasabah yang mau menggunakan kartu debit adalah 0,3996 sampai 0,4004.